membuktikan secara ilmiah bahwa Al-Quran dan hadis benar sehingga bisa dijadikan standar akhlak, kita bisa menggunakan beberapa pendekatan yang konkret. Nah, antara lain yang pertama ada keaslian dan keberlanjutan teks. Di Al-Quran ini diturunkan sejak lebih dari 1400 tahun yang lalu. Nah, Al-Quran ini telah terjaga tanpa perubahan teks. Proses penghafalan dan penulisan yang dilakukan oleh ribuan orang sepanjang sejarah ini memastikan bahwa teks yang kita baca sekarang sama dengan yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, metode kritik sana juga memastikan bahwa Al-Quran dan hadis itu asli dengan menelusuri rantai perawi yang terpercaya. Nah, yang kedua yaitu kesesuaian dengan fakta ilmiah. Beberapa ayat di dalam Al-Quran ini sudah mengandung informasi yang sejalan dengan penemuan ilmiah modern. Nah, sebagai contoh yaitu Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang menggambarkan bagaimana tahap-tahap perkembangan embrio manusia yang sesuai dengan ilmu embriologi modern. Meskipun Al-Quran diturunkan jauh sebelum penemuan tersebut ditemukan, seperti itu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sumber ajaran di dalam Al-Quran ini memiliki pengetahuan yang melampaui zaman, seperti itu. Yang ketiga, ada dampak positif pada kesehatan mental dan sosial. Ajaran Al-Quran dan hadis tentang akhlak seperti kejujuran, sabar, kasih sayang, ini sudah terbukti meningkatkan kesejahteraan sosial dan psikologis. Studi-studi modern di bidang psikologi juga menunjukkan bahwa orang yang mengamalkan nilai-nilai spiritual cenderung memiliki kesehatan mental yang baik, bisa lebih bahagia atau lebih puas atau lebih menikmati dalam hidupnya. Nah, yang keempat ada nilai moral universal. Ajaran akhlak dalam Al-Quran dan hadis seperti keadilan, belas kasih, tolong menolong, berbudi pekerti, begitu. Ini bersifat universal dan diterima oleh berbagai budaya dan peradaban sebagai nilai-nilai moral yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam tentang akhlak itu tidak hanya relevan bagi Muslim saja, tetapi juga relevan dengan nilai-nilai moral global yang notabene berbeda kebudayaan, seperti itu. Nah, dengan pendekatan ini secara ilmiah kita bisa menyimpulkan bahwa Al-Quran dan hadis ini memiliki keaslian sejarah, kesesuaian dengan ilmu pengetahuan, dan membawa dampak positif pada moralitas dan kehidupan sosial. Nah, dari beberapa hal atau alasan tersebut, ini menjadikan Al-Quran dan hadis layak untuk dijadikan standar akhlak yang kokoh, seperti itu. 4 aliran yang membahas faktor pembentukan akhlak serta pandangan Islam terhadap masing-masing aliran. Yang pertama ada naturalisme, aliran bawaan atau fitrah. Nah, pandangan aliran naturalisme ini tertuju pada akhlak atau perilaku manusia itu terbentuk secara alami berdasarkan fitrah atau sifat bawaan sejak lahir. Jadi manusia ini sudah memiliki kecenderungan moral secara alami tanpa memerlukan pengaruh eksternal. Nah, menurut pandangan Islam, Islam sendiri ini mengakui bahwa setiap manusia ini lahir dengan fitrah atau kecenderungan terhadap kebaikan. Nah, hal ini juga ditegaskan dalam sebuah hadis bahwa setiap anak ini lahir dalam keadaan fitrah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Namun, Islam juga mengajarkan bahwa lingkungan dan pendidikan dapat mempengaruhi fitrah tersebut, yang berarti fitrah manusia perlu dibimbing oleh ajaran agama untuk berkembang secara positif. Yang kedua, ada empirisme atau pengaruh lingkungan. Pandangan aliran empirisme ini tertuju pada akhlak seseorang dibentuk oleh pengalaman dan lingkungan sekitarnya, termasuk interaksi sosial dan pendidikan. Akhlak dianggap sebagai hasil pengaruh eksternal seperti keluarga, teman, dan budaya. Di dalam pandangan Islam, ini sejalan dengan gagasan bahwa lingkungan sangat berpengaruh terhadap pembentukan akhlak. Di dalam ajaran Islam ini juga menekankan pentingnya pendidikan akhlak, seperti pendidikan dari orang tua dan pengaruh lingkungan yang baik. Nah, juga diriwayatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, hadis tersebut disebutkan bahwa seorang anak tergantung pada agama orang tuanya. Jika agama orang tuanya baik, maka sang anak itu juga akan baik, seperti itu.
Nah, oleh karena itu Islam mengakui pentingnya pengaruh lingkungan dalam pembentukan karakter, apalagi khususnya pada anak seperti itu. Yang ketiga ada rasionalisme atau akal dan logika. Pandangan aliran rasionalisme ini adalah akhlak dibentuk oleh akal manusia. Manusia menggunakan logika dan pemikiran untuk menentukan apa yang baik dan apa yang buruk. Akhlak juga dianggap sebagai hasil dari nalar dan kemampuan berpikir manusia. Nah, menurut pandangan Islam, Islam sendiri mengakui peran akal dalam memahami dan memutuskan tindakan moral, namun akal juga harus dibimbing oleh wahyu atau harus memiliki standar lah maksudnya, harus memiliki pegangan yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Nah, kenapa harus bersandar kepada Al-Quran dan hadis? Karena agar dapat membedakan mana yang benar dan yang salah secara sempurna atau secara baik seperti itu. Akal yang tidak dibimbing wahyu atau tidak berlandaskan Al-Quran dan hadis bisa saja menyimpang karena manusia memiliki keterbatasan. Nah, oleh karena itu dalam Islam akhlak bukan hanya hasil nalar, tetapi juga harus berpijak pada petunjuk ilahi yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Yang keempat ada teologisme atau wahyu dan agama. Pandangan aliran teologisme ini menyatakan bahwa akhlak berasal dari ajaran agama dan wahyu Tuhan. Manusia perlu mengikuti perintah Tuhan untuk memahami dan mengamalkan akhlak yang baik. Menurut pandangan Islam sendiri, sepenuhnya sejalan dengan aliran ini, karena Al-Quran dan hadis menjadi pedoman utama dalam membentuk akhlak manusia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri ini mengutus para rasul untuk mengajarkan manusia tentang akhlak dan tata cara hidup yang benar. Akhlak di dalam Islam tidak hanya didasarkan pada logika atau pengalaman saja, tetapi juga pada perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui. Jadi Islam ini mengakui peran fitrah, lingkungan, dan akal dalam pembentukan akhlak. Tetapi yang paling utama adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi sumber akhlak yang sempurna dan harus dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari agar kehidupan kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha sempurna dan tidak membutuhkan apapun dari makhluknya, termasuk ibadah mereka, kita tetap diwajibkan untuk berakhlak terhadapnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengakuan atas keagungan dan kemahakuasaan Allah. Nah, berakhlak kepada Allah itu menunjukkan pengakuan bahwa kita adalah makhluk yang bergantung sepenuhnya kepada Allah dan Allah lah pencipta dan penguasa segalanya. Ini adalah bentuk penghormatan kita terhadap Sang Pencipta. Yang kedua ada wujud cinta dan syukur. Allah telah memberikan nikmat yang tak terhitung kepada kita seperti kehidupan, kesehatan, dan rezeki. Nah, berakhlak kepadanya ini merupakan bentuk atau wujud syukur atas semua nikmat tersebut serta bukti cintanya kepada kita. Serta bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai hamba, kita harus bersyukur dengan mengikuti perintah-perintah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga ada jalan menuju keselamatan dan kebahagiaan. Nah, Allah mengajarkan akhlak yang baik untuk kebaikan dan kebahagiaan kita sendiri. Nah, di dunia maupun di akhirat. Dengan berakhlak baik kepada Allah, kita menjaga diri sendiri dari hal-hal yang dapat membawa kerugian baik di dunia maupun di akhirat. Yang keempat yaitu tanda ketundukan dan penghambaan. Nah, kita sebagai hamba ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berakhlak baik kepada Allah ini merupakan wujud dari ketundukan kita sebagai hamba dan merupakan salah satu alasan penciptaan manusia. Nah, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia selain agar mereka beribadah kepadaku. Selain itu, terdapat bentuk-bentuk berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu ikhlas dalam beribadah. Segala bentuk ibadah yang kita lakukan harus semata-mata untuk Allah, tanpa harus riya atau pamer, atau mengharapkan pujian dari manusia. Karena hal tersebut itu sangat tidak baik, banyak mudaratnya.
Nah, keikhlasan adalah inti dari ibadah yang diterima di sisi Allah. Yang kedua, syukur atas nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah, baik yang besar maupun yang kecil, adalah bentuk berakhlak kepada Allah. Syukur bisa diwujudkan dengan lisan, dengan mengucapkan Alhamdulillah, kemudian bisa dengan hati, dengan mengakui bahwa semua nikmat itu berasal dari Allah, ataupun dengan perbuatan, dengan menggunakan nikmat tersebut di jalan yang diridhoi oleh Allah. Yang ketiga, tawakal atau berserah diri. Setelah berusaha semaksimal mungkin, kita harus bertawakal atau berserah diri sepenuhnya kepada Allah, dengan keyakinan bahwa segala sesuatu itu terjadi atas kehendaknya. Nah, tawakal ini adalah bentuk kepercayaan penuh terhadap Allah akan sesuatu yang akan diberikan oleh Allah dengan yang baik seperti itu. Jadi sesuatu yang akan diberikan Allah itu adalah sesuatu yang baik. Kita harus mempercayai bahwa apapun yang diberikan itu adalah yang terbaik untuk kita. Mau baik yang menurut kita susah ataupun yang menurut kita bahagia, itu semua untuk kebaikan diri kita, seperti itu. Yang keempat, khauf atau rasa takut dan raja harapan. Berakhlak kepada Allah melibatkan keseimbangan antara rasa takut akan murkanya dan harapan akan rahmatnya. Nah, kedua perasaan ini mendorong kita untuk selalu berusaha taat kepada Allah dan menjauhi larangannya. Yang kelima yaitu taubat dan memohon ampunan. Manusia seringkali berbuat salah, bukan seringkali, setiap hari, setiap saat. Betul? Nah, dengan berakhlak kepada Allah berarti kita selalu bersedia bertaubat dan memohon ampunan atas kesalahan yang diperbuat. Allah sangat mencintai hambanya yang bertaubat, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222, yang berbunyi, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Nah, yang terakhir ada ridho, ada qada dan qadar. Berakhlak kepada Allah juga berarti menerima dengan lapang dada takdir yang akan diberikan oleh Allah, baik yang kita anggap baik ataupun buruk. Nah, ridho terhadap keputusan Allah ini menunjukkan keimanan dan penghambaan kita sebagai hamba yang sejati. Nah, dengan menerapkan akhlak-akhlak ini, kita memenuhi tujuan penciptaan kita, yaitu untuk beribadah dan bersyukur kepada Allah, serta meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, insya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad, yang menegaskan fokus utama dari risalah beliau adalah penyempurnaan akhlak. Meskipun ilmu itu sangat penting dalam kehidupan manusia, ada beberapa alasan mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak, bukan semata-mata untuk mengajarkan ilmu. Yang pertama yaitu akhlak sebagai tujuan utama kehidupan. Ilmu adalah alat atau sarana yang sangat penting, tetapi tujuan akhirnya adalah pengamalan akhlak yang mulia. Ilmu tanpa akhlak bisa membawa kepada keburukan. Contoh nyata adalah seseorang yang memiliki pengetahuan tetapi menyalahgunakannya untuk hal-hal negatif seperti penipuan, kejahatan, atau peperangan seperti itu, memicu peperangan. Oleh karena itu, Islam memandang bahwa ilmu harus selalu diiringi oleh akhlak, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus untuk memastikan bahwa manusia tidak hanya memiliki ilmu, tetapi juga tahu cara menggunakan ilmu tersebut dengan bijak dan beretika. Yang kedua, ilmu tanpa akhlak itu dapat menyesatkan. Ilmu yang besar tanpa diiringi akhlak yang mulia dapat menyerumuskan manusia ke dalam kesesatan dan kehancuran. Sebagai contoh, banyak kemajuan ilmiah yang digunakan untuk tujuan yang buruk atau kurang baik seperti peperangan, penindasan, ataupun kerusakan alam. Oleh karena itu, penyempurnaan akhlak menjadi fondasi penting untuk memastikan ilmu tersebut digunakan demi kebaikan umat manusia. Yang ketiga yaitu akhlak menjadi dasar keselamatan di dunia dan di akhirat. Akhlak adalah landasan bagi kehidupan dunia yang harmonis dan bagi kebahagiaan di akhirat. Nah, Allah menilai manusia bukan hanya dari ilmunya, tetapi juga dari akhlaknya dan bagaimana mereka berinteraksi dengan sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mencontohkan akhlak mulia sebagai model, sebagai
sebagai model hidup yang harus diikuti dan menjadi bagian penting dari syariat Islam yang mengarahkan umat untuk mencapai kebahagiaan yang abadi kelak di akhirat. Yang keempat itu akhlak memfasilitasi pengamalan ilmu. Akhlak mulia seperti kejujuran, kesabaran, dan kerendahan hati sangat penting dalam proses belajar dan penerapan ilmu. Seseorang yang memiliki akhlak yang baik akan mampu memanfaatkan ilmunya untuk tujuan yang baik dan bermanfaat bagi orang lain. Sebaliknya, ilmu tanpa kejujuran misalnya bisa digunakan untuk memanipulasi atau merugikan orang lain ataupun menipu orang lain. Nah, yang kelima, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengajarkan akhlak untuk semua kalangan. Nah, penyempurnaan akhlak ini menyangkut semua kalangan, baik yang berilmu tinggi maupun orang awam, seperti itu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini datang sebagai rahmat bagi seluruh alam dan mengajarkan akhlak yang bisa diterapkan oleh setiap individu dari segala lapisan masyarakat. Nah, ilmu di sisi lain seringkali memerlukan tingkat pemahaman tertentu yang tidak semua orang bisa raih. Oleh karena itu, akhlak dijadikan fondasi bagi semua orang. Sementara ilmu bisa dikembangkan oleh setiap insan sesuai dengan kemampuannya. Nah, pandangan Islam terhadap ilmu sendiri, Islam sangat menekankan pentingnya ilmu Al-Quran dan hadis dengan perintah untuk mencari ilmu dan memuliakan orang-orang yang berilmu. Bahkan salah satu wahyu pertama yang diterima Rasulullah adalah perintah membaca di dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1. Nah, hal ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu dalam Islam. Namun, ilmu yang benar adalah ilmu yang dijalankan dengan akhlak yang mulia dan diarahkan untuk kebaikan manusia itu sendiri. Ya, seperti itu ya. Berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu bentuk akhlak yang dianjurkan bagi umat Islam. Meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang maksum atau terjaga dari dosa serta sempurna, selawat tetap memiliki manfaat tidak hanya untuk umat Islam tetapi juga untuk kedudukan Rasulullah di sisi Allah. Nah, ada beberapa manfaat selawat antara lain yang pertama itu menunjukkan cinta dan pengorbanan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yaitu mengangkat derajat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Rasulullah itu sudah memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, selawat dari umatnya itu bisa menambah kemuliaan dan derajat beliau. Ini sudah tertera dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Begitu. Yang berbunyi, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Dengan berselawat, kita turut mengangkat kedudukan beliau di hari kiamat. Nah, yang ketiga, wujud ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menjadi bermanfaat bagi diri sendiri. Nah, meskipun sholawat secara langsung tampak seperti doa untuk Rasulullah, sesungguhnya sholawat juga membawa banyak sekali manfaat bagi orang yang mengucapkannya. Nah, salah satu di dalam sebuah hadis itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali dengan memberikan rahmat kepadanya. Ini hadis diriwayatkan oleh Muslim. Nah, selawat mendatangkan rahmat, pengampunan dosa, dan keberkahan bagi orang yang melakukannya. Yang kelima, yaitu mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yaitu menghubungkan diri dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena berselawat bukan hanya sekadar ucapan, tetapi juga merupakan bentuk pengingat bagi kita agar selalu mengikuti ajaran beliau. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan suri tauladan dalam setiap aspek kehidupan. Dengan bersolawat, kita selalu mengingatkan diri untuk meneladani akhlak dan perilaku beliau dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, jangan pernah merasa solawat itu tidak penting ya teman-teman, karena solawat itu bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun bagi beliau, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu.